Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Operator Bintan dengan saya Mr. Wijaya. Jangan lupa subscribe Operator Bintan, channelnya kesayangan Anda. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang diharamkan atau dilarang dalam penggunaan dana BOS. Apa saja itu? Check it out. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di rkas.dikdasmen.kemendikbud.go.id. Ada 15 item yang tidak boleh dibayarkan menggunakan dana BOS. Yang pertama, itu disimpan dengan maksud dibungakan. Artinya, uang dana BOS kita masukkan lagi ke rekening orang lain dan menghasilkan bunga. Itu tidak boleh. Yang kedua, dipinjamkan. Uang yang dana BOS yang kita terima dari pemerintah pusat itu tidak boleh kita pinjamkan ke orang lain. Yang ketiga, membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenisnya. Jadi uang dana BOS ini tidak boleh kita belikan software atau aplikasi untuk membuat laporan keuangan. Yang keempat, tidak boleh membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah. Antara lain, studi banding, tur studi, karya wisata, dan sejenisnya. Jadi kalau untuk jalan-jalan tidak bisa ya teman-teman. Kasih tahu tuh sama kepala sekolahnya dan bendaharanya. Yang kelima, tidak boleh membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPD, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, pusat, atau pihak lainnya. Keenam, tidak boleh membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. Nah, nih. Transportasi rutin ya. Jadi kita tidak boleh bayarkan uang dana BOS itu untuk transportasi rutin. Kecuali transportasi kegiatan, itu boleh. Karena sifatnya kegiatan itu hanya diadakan setahun maksimal 12 kali gitu. Misalnya gitu. Dan tidak terus-menerus. Kalau kegiatan. Oke, yang ketujuh, membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh. Nah, kalau yang nomor 7 ini saya kurang paham apa maksudnya. Tidak boleh membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh siapapun, saya tidak tahu ini. Ya, kita lewatkan dulu, nanti saya cari informasi lebih lanjut. Kalau ada informasinya akan saya share lagi. Yang ke-8, tidak boleh membeli pakaian, seragam, sepatu bagi guru atau peserta didik kepentingan pribadi, bukan inventaris sekolah. Ya, khusus untuk di Kabupaten Bintan, peserta didik untuk kelas 1 dan kelas 7 itu dapat bantuan baju sekolah oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Terima kasih untuk Kabupaten Bintan dan sudah diikuti oleh beberapa daerah. Contohnya seperti di Kota Tanjung Pinang juga sudah mengikuti. Oke ya. Yang ke-9, digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. Maksudnya ini tidak boleh kita menggunakan uang dana BOS untuk rehab sekolah yang sedang dan berat dan menggunakan biaya besar. Itu tidak boleh. Karena sudah ada namanya dana DAK, dana alokasi khusus untuk pembangunan. Yang ringan-ringan boleh, kayak ensel pintu, itu boleh.
Nah, nomor 10. Tidak boleh membangun gedung ruangan baru kecuali pada SD atau SMP yang belum memiliki prasarana jamban, WC atau kantin sehat. Nah, ini biasanya khusus untuk Kabupaten Bintan, untuk pembangunan gedung baru kita menggunakan dana DAK, dana alokasi khusus. Yang ke-11, membeli lembar kerja siswa atau LKS. Jadi uang dana BOS ini tidak boleh dibelikan LKS atau bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Jelas ya, kalau buku boleh, LKS yang tidak boleh. Oke. Nomor 12. Menanam saham. Nah, kita dengan dana BOS tak boleh beli saham. Haram hukumnya. Ya, nomor 13. Tidak boleh membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sumber lainnya. Nah, kita tidak boleh membiayai kegiatan yang sudah dibiayai. Jatuhnya dia akan terbayar 2 kali dan itu tidak boleh. Nomor 14. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan Hari Besar Nasional dan membiayai penyelenggara upacara keagamaan dan atau membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan BOS, perbajakan, dan lain-lain. Nah, ini kita tidak boleh ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada biayanya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kita tidak boleh biayai lagi untuk menyelenggarakan hari-hari besar nasional atau hari-hari besar keagamaan dengan menggunakan dana BOS. Kecuali tidak dibiayai, itu boleh. Nah, sumber yang saya informasikan ini terdapat di RKAS Dikdasmen kemendikbud.go.id/larangan BOS. Dan ini adalah website untuk aplikasi RKAS. Ya, teman-teman ya. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.